Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedatangan motor Yamaha New NMAX. Tahun berapa sih ya? Tahun 2022 nya. 2022. Nih, ini dengan kasus permasalahan nih. Adik ya. Selip parahinya. Nah, ini selip parah. Kita juga udah coba tadi. Ini di angkatan awal, apalagi di tanjakan nggak bisa maju sama sekali. Selip aja. Kalau di bagian mesinnya meraung, cuman nggak jalan. Iya. Apalagi bonceng berdua gitu kan, nggak kuat nanjak. Ya. Apalagi pas tanjakan ya, bonceng berdua. Macet. Macet sama sekali nggak bisa jalan. Nah, teman-teman nih, kita untuk analisa nih tuh. Ini saat kita tuh ya, bisa teman-teman lihat tuh. Nih. Jika keluar asap teman-teman menjumpai masalah seperti ini nih, coba teman-teman buka di bagian area sini nih. Ini kan ada pembuangan CPT nih. Nah, ini untuk pembuangan. Nah, jika ada kebocoran di bagian area CPT ini nggak akan keluar kemana-mana. Ini tempat pembuangannya. Coba buka kayak gini. Nah, jika di bagian sini menetes, ya, tuh. Ini menandakan di bagian CPT ini ada kebocoran, entah itu di bagian seal kruk as ataupun di bagian as puli. Cuman biasanya yang paling rawan terjadi itu di bagian seal kruk as, seal yang bagian depan. Nah, kalau misalkan di bagian CPT ini terlumuri oleh oli, ya, otomatis akan selip. Karena untuk pada dasarnya di bagian area CPT untuk semua jenis motor matic ini pada dasarnya harus kering, nggak boleh ada oli sedikit pun, ya. Nah, sekarang kita buka aja yuk, Keng, buka Keng. Tuh. Ini oli mesin. Keluar. Iya. Oli mesin. Kan dasar nama di bagian area mesin, di bagian area CPT mah harus kering, nggak boleh ada oli sedikit, ya. Boleh basah ya. Nggak boleh basah. Kenapa dia selipnya? Oh, mau kuya mah konon oli. Ya, orang tinggali bareng-bareng. Keng, ya buka pekeng. Baik 10. Sob. Tanakan tali rapi ya, sob. Tali rapi ya di jero. 1 meter be, 1 meter setengah. Sil. Betusnya bocor. Sil bocor. Nggak sebab masana waktu kalau diganti. Berapa ribu kilometer ya, guys? 13.000. Coba. Nggak pernah dibongkar CPT kan? Ganti sil gitu. Tuh parah tuh dibongkar. So, bocor. Tuh parah tuh. Coba Keng buka ikannya. Iya, buka Keng, digantung be. Sob, gantung sob, kalur sob. Nah, sil gardan. Selang gardan cabut. Nah, gantung. Kalian kena bagasi kalau ada tuh parah. Oh. Yang ngebul itu yang keluarnya. Iya, selip. Yang keluar asap itu dari situ pentingnya. Dari kampas ganda kena oli jadi panas. Kan kalau misalkan kondisi mesin panas, otomatis kan di dia ada panas. Iya. Kena oli. Pasti ya. Panas kena oli otomatis keluar asap. Sering kejadian motor metik begitu. Sering. Untuk mengalir di jalan
jalan-jalan dia kan. Makanya motor matic mah kalau misalkan perjalanan jauh berhenti, udah kerasa panas ya udah berhenti. Karena untuk di bagian penghubung mesin dengan roda belakang itu karet di bel. Iya. Iya. Ini yang bikin selip tuh. Buka be coba. Bersihan begini. Oh, kayak dicuci. Baik pakai bensin. Kayak bensin ya kumbang. Ini orang pernah diganti kan silna? Pernah. Can pernah sil harap itu. Can pernah aya nu diganti ya. Pernah. Aku Nah. sekarang berapa bulan nih? Yo. Ya adalah ya. Sekarang 7 bulan honor. Nah, jadi anu bocor di bagian dia cabut keng eta keng. Antara sil depan jeung sil belakang. Jadi kebocoran dia terkecuali dari sil belakang dan sil depan. Mana tuh yang? Nah, lamun sil belakang aman, sil depan tuh nu bocor. Nah, sil iya ya. Nah, Iya. sil kruk as ieu namana. Nah. Ya. Eta nu digantinya. Ya, jadi kebocoran oli di dia eta antara oli gardan jeung oli mesin. Nah, tinggal dari bentuk fisik bocorna tuh dari mana tuh? Dari dia mah kering ya tuh. Kering. Nah, ada aya bekas netes tuh. Nah, ieu tah baseuh tah. Jelas. Nah, jelas. Jadi tina sil krukna Berarti lama-kelamaan bisa kering oli mesin ya. bisa jadi. Kalau mesti diganti itu. Oh, lawan kering oli mesin atuh macet mesinna. Dari hal sepele. Ser bensin. Dicuci mesin. Sob. Beli bensin sob. Nah, Beli sabun. ada sabun colet tuh. Lempang we tapi enggak tahu. Kalau kita ngomong duit, ya beli bensin Nah, sob ya. sob. Gimana Bob? Baik. Sabun oli bensin lu sekarang. Sob ya. Tuh. Beli berapa bensinnya? 15.000. Sabun colet goceng. Oh, sapoto. Tah, lu sih parah lu. Tuh, Goceng. anu nyen Udah. mer ya. Padahal motor baru tah. Iya nu nyen selip mah. Jadi panbel ieu pinu poli. Jadi poli belakang yang poli depan itu sama ini. Lu sih. Tuh. Oli doang. Tetap buruk diganti. Itu. Dibersihan bae di kumbang supaya ulah aya zat-zat olina. Ya normal deh, kan lu sih parah. Tuh. Kuman teh selipna ya motor. Tetap buruk ganti oli segala ya. Nya sekalian ganti oli yuk. Nyola. Lu ge jerona ge. Ini nona tapi. Debu tanah. Debu. Jadi aya kebocoran oli, terus debu-debu eta kan nempel kana oli. Lamun nu bocor makan debu eta langsung keluar. Karena udara mena keluar, ari ieu mah berhubung aya nu bocor debu eta nempel. Jadi lama kelamaan nempel kayak gitu. Debuna. Nah, ya teman-teman nih, jika teman-teman mempunyai kendaraan motor Yamaha NMAX tahun 2022 nih, ya jika kilometer sudah menempuh jarak seperti ini nih, coba Kak Jana kontak. Ini seberapa kilometer ya? 135.000. Oh, 13.000. Jakarta 13.000 ya. 13.514 km ya. Tuh 13.000. Tadi mah pang persan hubungan ngomong 135 aja nah. Wow ya. Ini kilometer tuh baru menempuh 13.514 kilometer. Ini udah ada trouble di bagian sini. Di bagian seal kruk as. Ya, di bagian seal kruk as. Untuk seal as pulinya masih aman. Untuk di bagian yang lainnya, ini nanti kita cek nih. Untuk dari slidernya ini kayaknya aman, masih aman. Di bagian roller juga aman. Bosingnya masih aman. Ya. Roller aman.
masih bagus. Di bagian mangkok ganda masih bagus. Nah ini nih banyak olinya juga tuh. Luma roller derajatannya tuh bekas selip parah ya mah tuh. Ya. Lain rontok loba olian selip atau mulai tenaga barang batur ya. Masih halus segini mah. Masih aman ya. Roller masih normal. Masih hati. Terus bawaan bae di dealer geus diperhitungkeun. Komo dealer mah lebih teliti. Ngadedet dari ieu bocor. Iya geus lila ieu masalahna bocorna. Cuman didiamkeun bae. Makanya di bagian dina ge loba ieu tah. Oh. Saca puasa 2 minggu baru diservis baru bisa kali ke dia. Diservis. Cuman udah dibuka meureun. Masih dibuka baru dari Yamaha. Cuma itu dibuka lah. Jajing ieu belum. Paling gen servis mau ganti oli doang. Paling ge. Paling ganti oli di scan paling ge. Tetap hari kebocoran di dia mau bisa dikontrol pakai komputer, mau bisa di scan. Sebab nggak ada sensor dari sini mah. Paling cek engine, bagian sensor-sensornya. Untuk di bagian kebocoran di bagian kruk asma, di bagian RSPT, mau hancur mau putusnya pandel nggak bakalan kedetek sama komputer. Mau berang tuh bisa. Oh mabok juga itu. Mau kedetek. Tadi kilometernya berapa aja lah? 13.000. Pangdengnya mah tadi 130. 13.000. Ya motor sekarang 17.000. Pulang pergi ke Bandung be ya? Di Bandung. Yo, misalkan ya. Kan dia kilometer di 13.514. 13.000 kali 2 berapa? 20 genap. Kayak lamun 20 genap deui eta pasti silna eta geus kena deui. Setiap kelipatan 13.000. Motor 13.000-nya. Berarti geus waktuna ya. Geus waktuna. Sil kruka geus beunang. Eta ge lamun ori. Lamun diganti nu KW moal nyampe 13.000 geus bocor deui. Patokan. Lawan panbel biasana panbel eta di angka 25.000 km eta geus pada retak. Toleransi 30.000. 30.000 itu kudu wajib ganti. Kalau untuk diganti kayak fisik perjalanan jauh, di perjalanan pegat. Sedangkan berapa panbel? 250 motor beat. Jeung masang 250. Embo. Ada tahu cepet sugih dak, sugih mendadak tapi terebeak sugih ge. Kita barokah duitna. Ambur. Di Bandung baru bedanya dibuka dong. Tuh, servis Cuma Pak orang ke arah sana tuh kan balik si ayat di Bogor, ke arah sana itu. harus dibeli lah motornya mah. Satu tadi tepung. Emang sancana ka dia di servis heula. Servis. Udah moal mungkin dibongkar. Sebab orang nya di Yamaha gitu. oh di Yamaha nak. Di kampas rem, bukan belakang, ganti oli gitu doang. Oh, conab ganti oli. Iya, kampas rem depan belakang. Berarti itu dibongkar. Laju deh logikananya lamun dibongkar. Pasti di dieu moal aya ngendek. Iya, benar. Ngendek aya debu. Kandel soalnya tadi ge. Kandel. Jadi siga geus lila. Sebab lamun bocor ngadadak ya, pasti si debu eta proses kan. Jadi tebel eta proses. Karena ada oli, si debu eta lama-lama nempel jadi kandel. Entah.
Heeh. Jadi untuk menghasilkan debu nu kandel eta endapan eta jadi prosesna lama. Ayo wet tadi. Hah? Silang kayak dibuka coba ningali. Sarua mah jeung erok mah. Sarua dong nah. Gak tiap nyaran sil neta. Orang nyetok berharga itu eta. Oh. Lamun nu biasa mah loba. Ngan mau lawet. Eta mah jeung dana nu minim 150 kilo orang perjalanan sajalan. Sajalan eta. Jalan. Sudah mau 2 kali 900 balik. 800 kilo. Lagi ganti oli 2 kali pulang ganti oli. 800 eta ya. Kan oli 1000 kilo ini. 1.500 lah. 500. Ya. Jangan mah ke 2000 lagi ada, 2000 lagi ada. Tapi lebih bagus mah. Motornya langsung berkedip gitu sama oli lain. Ya, tapi di bagian lampu engine eta ya. Kelipatan baraha eta 3000 nyoba eta 3000 karena kedip. Asa nama. Setiap kelipatan 3000 kedip. Pokoknya mantong lamun hayang ieu mah ulang ada lo sampai kedip pulang. Jadi di 2000 ganti paling minim 1500 sedang eta. Yang mahanya nyarankan gitu. Ya, Sampai nunggu berkedip. ulang. Eta mah ngabejaan bisikan poho orang. Jadi eta nilai maksimal eta toleransi eta. Nggak geus ngedip eta wah berarti geus parah jasa ya oli. Keng kampasna mah ulah kena bensin, Keng. Kayak dihamplas samet. Masih tebel. Beres-beres gitu. Tutup. Iya, ya. Tadi ganti 20. Tadi 20. Ya nih, kita ulangi nih teman-teman nih. Jika teman-teman punya motor Yamaha NMAX Aerox dan sejenisnya, coba Keng hitung ya. Nih, coba buka aja di bagian sini tutupnya. Kalau misalkan iseng-iseng aja nggak apa-apa. Untuk mengetahui kondisi di bagian CVT itu kayak gimana, ada yang bocor apa enggak, buka aja ini, cabut. Baik. Kalau dicabut di sini ada olinya. Nih. Bagian sini ada olinya berarti di bagian CVT teman-teman nih bermasalah. Di bagian sealnya ada kebocoran oli, apalagi sampai netes kayak tadi dicabut netes nggak mau berhenti. Nah itu berarti kebocorannya lebih parah lagi kalau sampai netes ya. Ini ya mungkin videonya kita skip dulu, nanti setelah bersih lanjut ke proses pemasangan. Ini kita cuci pakai bensin tidak masalah. Di kolom komentar juga ada yang nanya, Bang nyucinya pakai apa? Pakai air, pakai deterjen, pakai bensin atau gimana? Pakai bensin mangga bisa, pakai deterjen juga bisa, pakai air ya tidak masalah untuk pencucian, yang penting tujuannya bersih gitu. Adapun kelebihan dan kekurangannya, pakai bensin ada kelebihannya dan ada kekurangannya, pakai air juga ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Jadi tergantung kita untuk mengaplikasikannya, pencuciannya maunya kayak gimana. Kalau misalkan pakai bensin untuk di bagian sealnya jangan sampai terendam. Kalau nyiram-nyiram kayak gini saya kira tidak masalah pakai bensin juga, terkecuali sampai direndam di bagian sealnya, baru ada pengembangan di bagian seal. Kalau disiram juga doang kayak gini nggak masalah ya. Lagi pula kalau untuk seal yang original direndam pun, walaupun direndam pakai bensin dia akan mengembang, terus dikeringkan lagi, dijemur, dia akan kembali kepada posisi normalnya lagi gitu. Seal kalau seal yang ori, terkecuali yang KW ya. Kalau yang KW mah jangan ditanya. Oke, setelah bersih lanjut ke proses pemasangan. Oh ya teman-teman nih, ini kita lanjut proses pemasangan nih. Untuk di bagian sini, ini udah kinclong, udah bersih,
ya. Ini kenapa kita buka, nanti kita jelaskan nih. Oke, sini Sob. Nih sekarang ke bagian area komponen penyebab di bagian area CVT ini bocor. Dan di mana? Kontrol. Iya. 250. Mana? Ongkos lah. Ganti ban. Jadi pada Ban buri, ban luar, ban jeros enggak, Pak? Dan oh, iya. Nih ya, nih teman-teman. Ini dari sini. Batur dia. Ya. Batur sarang antah. Batur sarang antah. Orang mana eta? Bontong amat ya. Pandai yo bicang itu aja lagi. Nih teman-teman ya, nih. Ini untuk sealnya. Kenapa kita buka kayak gini nih? Sebenarnya untuk pergantian seal ini bisa dicungkil dari sini. Tapi kita buka. Kenapa kita buka? Satu, sekalian mau ganti oli. Ya, kata yang punya motor sekalian ganti oli. Yang kedua, ini untuk nyari seal di bagian sini nih. Ini susah sealnya. Takut nggak ada. Ya. Jadi nanti kita lepas di bagian sini nih. Set. Nah, ini pernya. Nah, bisa diputar kayak gini tuh. Ini bisa dipotong. Nah, ceklek potong. Jadi bertujuan supaya lebih kencang lagi mencengkram ke bagian kruk as. Nah, ini bisa kita pasang lagi nih tuh. Slek, no, kan ya, bisa dilepas di bagian pegasnya. Kalau misalkan nyari sealnya susah, nanti kan motornya terbengkalai, nggak bisa digunakan. Padahal, aduh, lepas bisa. Ini kendor juga dari sininya. Gaya mau sama Ya. sombong. Nah, ini pun nih bisa dipotong dari sini. Ini susah banget ya. Nah, ini saat kita lepas ini aja, ini udah lepas, berarti di bagian sininya kendor, lingkaran bagian luarnya. Nah, ya, ini berhubung udah ada nih sealnya, jadi kita tidak perlu akal-akalan ya. Padahal untuk bagian sisi bagian dalamnya ini masih fleksibel, masih lentur. Nah, sekarang kita ganti sealnya nih. Untuk kode seal kemasan luar, untuk Yamaha NMAX yang All New NMAX 2022 nih, ini kode sealnya 93102 24802. Untuk pergantian seal di bagian sini ini usahakan gunakan yang original ya. Kalau misalkan kita gunakan yang KW, ini dijamin tidak akan awet. Nanti terulang lagi bocor ya. Jangankan yang KW, yang ori juga ini kuatnya cuman 13.000 km. Udah bocor di bagian sini, ini kebuktiannya. Ya. Makanya untuk pemasangan di bagian sini ini diusahakan pakai lem aja, nggak apa-apa di bagian sini nih, tipis-tipis ya, untuk menghindari kebocoran dari sisi luar. Oke. Untuk kode seal di bagian dalamnya ini beda. Kalau luarnya tadi kodenya ini ya, kalau dalamnya kodenya beda lagi. Sorotot nih. Nggak jelas. Dicum. Nih ya kodenya. Satu 966F. Kalau dari awalnya X H 1966F. Nah, untuk kodenya. Oke. Untuk kodenya, untuk kode sealnya. Nah, sekarang kita pasang. Ini gunakan lem. Nah, set. Ya, kita tambah lem aja supaya meyakinkan. Tapi jangan terlalu banyak-banyak ya. Yang penting sisi luarnya aja, yang penting tipis merata. Kalau
untuk lemnya ini jangan khawatir untuk pelepasannya mudah. Tinggal dorong aja ini kena, karena untuk di bagian lem ini fleksibel, lentur. Jadi lemnya nggak paten. Ini. Nah. Ini diusahakan jangan miring, harus benar-benar rata. Dan lemnya ini jangan sampai kena sisi bagian dalam, di luar aja. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini ini kurang yakin rata apa tidaknya, bisa dibalik. Nah, kalau dari dalam dari sini ini akan kelihatan, kalau nggak rata akan kelihatan. Lihat jelas. Kalau miring nantinya nggak awet. Nah, ya. Untuk pemasangan seal ini udah beres. Lanjut ke proses pemasangan. Keng, pasang keng. Shot kayak itu tuh. Ya. Coba bisa. Ya pakai iya teh ya pakai bantuan tokset. Pakai bantuan iya non aqua. Pakai plastik. Tuh, pinggir ah. Tuh. Salah. Ah. Ya, pengen coba. Dek, antarkan Dayat, Dek. Bapak Dayat. Sama-sama. Nih ya, sebenarnya nggak pakai ini juga. Kalau untuk yang main mic agak sedikit mudah karena di bagian dudukan sealnya, bagian dalamnya sedikit neros, jadi bisa digerak-gerak kayak gini juga bisa masuk. Tapi lebih untuk meyakinkan bahwa pemasangan sealnya nggak lepas di bagian pegas dalamnya tadi, ini bisa gunakan ini. Jadi setelah masuk tinggal tarik, selek. Empuk banget gue rasa. Ya bener lah ya. Tapi ada ini, oh masuk guys.
Nih ya, untuk NMAX generasi ketiga ini di sini ada ring. Ya, kalau NMAX generasi kedua nggak ada ring di sini. Oke. Nah, untuk pencuci di bagian bebel, Keng. Nah, untuk di bagian bebel, nah, kalau untuk pencucian di bagian bebel ini jangan pakai bensin. Ini pakai deterjen, pakai air. Tuh, ya. Tuh, ini kembali fleksibel lagi. Dan sisa-sisa oli ini sampai benar-benar hilang, noh. Oh. Ya, sampai kesat lagi dipegangnya. Nah, tuh. Ya. Pemasangan bibel ini jangan kebalik, ada rotasinya tuh. Ini rotasinya ke depan kayak gini. Gelap. Gunting kah? Oh. Jangan aja nyukur. Oh, main kontak. Pakai obeng benyaran tadinya. Obengnya tak ada tuh, tak. Yes. Nah, selanjutnya di sini ada ringnya, Keng, ring tipis, Keng. Jadi ya ring tipis ya. Kayaknya coba tipis nih, ring nala. Nah, nih ringnya modelnya nih, ya tuh tipis. Ini, ya pasang, Keng. Nih, kalau untuk Yamaha NMAX generasi pertama, generasi kedua, ini kelemahannya di bagian sini suka lepas. Tapi untuk Yamaha NMAX generasi ketiga ini, di sini jarang lepas. Nah, ini tarik, nah sedikit. Setelah musuk pakai tangan, ini tarik dikit, baru. Ini kenapa kita tarik kayak gini? Bertujuan supaya nanti saat proses pengencangan, si roller nantinya maju ke depan, roller berantakan lagi, tidak tersusun nantinya. Ya. Untuk NMAX All New NMAX 2023 atau generasi terakhir, bukan generasi terakhir, mungkin nanti akan keluar lagi generasi selanjutnya. Ini generasi ketiga, ini jarang lepas di bagian sini, terkecuali untuk NMAX generasi pertama dan kedua. Ini sering lepas di bagian sini. Lanjut bagian belakang. Nah, untuk di bagian sini nih, ini diamplas tuh. Tapi ngamplasnya jangan sampai habis. Ya, yang penting warna hitamnya, yang mengkilapnya ini dibuat kayak gini nih. Ini masih ada dikit. Keng, coba Keng sampai di Keng ya. Nah,
Nu hidung-hidung nabe ta supaya putih. Guys, puter. Jadi bekas-bekas oli yang bocor ini ya tertinggal di bagian kampas ganda, makanya kita amplas sedikit supaya lebih ke naturalnya kampas ganda gitu. Mangkok nak ya, terus diamplas rada, hangus. Waduh tuh kamera nak panas. Kamera nak panas, main sorangan. Ini nak kayak telepon lah ya, asal angkat lah. Nah. Ada packing ya, packing kaleng, hadap segala aja deh. Nah. Yang sudah pasang telepon deh. Yuk. Bosingnya cuma ada satu di ujung doang. Geng. Sasapu. Hari kajana kemana kajana? Balik. Ada sorangan dia naik. Kaca keru lah. Itu. Hah? Oh di dia. Kameranya panas ini juga. Mungkin supaya sorangan. Baterainya gede. Untuk baterai apa? Nanti jenglet. Oh. Tentang aku ya. Jamai buat 24 jam kuat namanya. kuat. Kan berarti live online seperti Lagi buat ya. Jadi awal-awal aman ke kuat. Android itu mau 2 jam 3 jam upload video. Tapi barang keluarin lemah pokoknya. Android itu Mual ya. Mau depan gue. Paling ngat gue kayaknya. Ngat gue nya. Paling bisa.
Apa we? Oh, baik deh. Kayak tali rapiah segala. Kandak. Ya boleh dikandak. Nah. Datang na sore, Cing. Yang udah acara 7 bulan anu. Lalu 7 bulan. Tadi Pak di is. Pakai kene tadi motornya orang. Tadi Balik ke pasar. Suara ke Bandung. Berangkat ya. Oh, lalu tadi servis. Rip. Oh, Hari itu kan penonton nang stand ya. Berarti nomor itu 9 itu. Bang asli orang Jakar. asli ya kalau Gajana. Hah? Gajana. Bagian dinya? Hah? Bagian dinya? Kok bisa di Bandung? Di Cililitik di Bandung. Oh, Cililitik. Cililitik. Anehnya jodoh mulunya. Kurang juga orang Jakarta sih bilang. Orang sih orang Bio. Tapi di Jakarta, panggilannya orang di kebun nanas. Panggilan di Jakarta. Dasar. Barang geus kurang batu ko. Orang batuku batu, kayaknya baiklah jodoh lah. Oh ya. Nah, na jempol suku ta. Gajana, itu macam tetangga Gajana. Masih air kait aja sih nama. Oh, panggil coba Gajana di mana? Bener banget orang ini. Air kait aja iya dulu lagi sih nama itu. Kita mau lama. Dan asup. Terus dari dia tadi ke tetangga. Oh, uculan talina. Tot selang nasot pasang bisa potot. Nah, ini penting sekali nih. Ah, luhur. Gampang. Eta mah dihandap. Oh, iya. Iya, eta pasang. Nah. Iya ganti dihandap. Oh, yang ini apa? Nah. Tadi geus mau tuh. Lamun yang ngerti oli, kita mau coba ya. Ayo. Hah? Baru lagi. Hah? Iya. Baru. Ayah. Aya. Pokoknya dicabut netes, bengges eta. Rusak disilna. Coba
masih bakal doang tadi deh, mau bisa masuk. Iya paling geng. Ada getaran awal gitu ya. Pagehnya geng. Kalau di nama kedua banyak, No, nak. kalau di nama lagi makan di kali itu. Arua, beda lah. Beda. Beda gitu. Nmax beda jeung Beat mah. Oh jeung Nmax deui. Nah itu jeung makan di Beda. bedanya. Beat mah 800, Nmax mah hampir 1 liter. Iya dah. Oke ya teman-teman nih. Ini mungkin videonya cuma sampai di sini. Dari mulai pembongkaran sampai pemasangan, cuman pemasangannya ini agak gelap ya. Kalau dari kamera, tambah lagi kameranya nggak bisa pakai pencahayaan itu. Pencahayaannya kadang mati. Ini dibantu pakai kamera lagi noh, HP lagi noh. Ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barangkali teman-teman mempunyai masalah seperti ini bisa lihat videonya kayak gini untuk perbaikannya. Sekarang kita coba nyalakan nih. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo bok nanya, ngeber yo. Plat nomor. Ya. Nah, untuk di bagian oli di setting deh yo. Di nol gun. Ini kan untuk kilometer keseluruhan 13.514. Nih, untuk handle-nya di sini nih. Jukluk. Ini trip 1. Trip 2. Nah, baterai. Nah, ini trip oil nih. Baru 14.000. 14.000. Baru 1.480. Ya, ini tekan handle ini agak lama nih, ya. Tek. Sampai berkedip. Sampai trip oil berkedip. Nah, ini tekan lagi beberapa detik sampai 0, kembali 0. Oh, 0. Ya, jadi kilometer oilnya dinolkan lagi setiap kelipatan ganti oli, setiap ganti oli pokoknya dinolin lagi. Sekarang kembali ke odo. Nanti juga kalau di sini sudah masanya maksimal harus ganti oli, kalau nggak salah setiap kelipatan 3.000 atau 4.000 ya, lupa. Jadi dia akan berkedip. Itu nilai toleransi maksimal. Kalau udah berkedip berarti oli udah parah banget. Jadi jangan sampai nunggu oli berkedip. Ya, untuk proses penggantian oli untuk rata-ratanya sering kita anjurkan ke konsumen di angka 1.500, kalau enggak 2.000 sampai 1.500. Kalau pengen awet ke bagian mesin, itu juga lihat kondisi, dibarengi dengan kondisi. Kalau misalkan kondisi jalanan macet, otomatis kan speedometer tidak, kilometernya tidak jalan, tapi mesin berputar, mesin hidup. Ya, jadi kalau misalkan jalanan macet, kalau nggak macet, misalkan setiap pergantian oli di kelipatan 2.000 km misalkan, kalau kondisi jalannya macet, bisa dikurangi 500 km, jadi 1.500 km. Kalau kondisi jalan macet, ganti oli gitu. Ya, sekarang kita kembali ke kilometer awal keseluruhan, tekan satu kali, cekluk. Nah, ini pibel. Untuk pibel ini baru 13.514. Jadi untuk pibel 13.514 sama dengan kilometer awal ya tadi ya. Oh, berarti ini benar belum pernah disetting di bagian speedometernya juga. Masih sama kilometer pibel sama kilometer keseluruhan masih sama. Oh, ini pibel baru 13.500.
biasanya kalau Pibel minta ganti di angka 25.000 ya, 25.000 minta ganti, udah ada retak-retak. Kalau misalkan 30.000 itu bisa dipastikan Pabel udah parah banget ya, takut terjadi trouble di perjalanan, putus di perjalanan. Jadi kalau udah nyampe di 25.000 disarankan ganti aja ya, cari aman Pibelnya. Tekan lagi, ini jangan di reset karena untuk patokan umur Pibel. Kalau di reset dinolkan lagi, sedangkan Pibelnya nggak diganti, nanti kecolongan. Ini ditap satu kali lagi, satu kali ceklek. Nah ini kilometer keseluruhan. Kalau misalkan ini ada trip 1. Nah ini trip 1. Ini untuk mengecek jarak tempuh. Ini bisa dinolkan bebas, ditekan set jadi 0. Kalau misalkan kita mau jarak tempuh nih dari sini, pengen tahu gitu, pengen tahu kita berapa kilometer ya, ke misalkan besok mau kemana, ke Bandung, dari sini sampai ke Bandung kira-kira berapa kilometer jarak tempuhnya, ini bisa dinolkan. Ya, Serang Bandung ya 450. Ini bisa dinolkan, ditap, tekan lama sampai berkedip, tekan lagi sampai 0. Nanti itu dari awal patokan berangkat, kira-kira ke Bandung berapa kilometer tuh. Ini ke kilometer keseluruhan dulu. Nah ini kilometer keseluruhan. Oke.